Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada video kali ini kita akan membagikan tutorial pembahasan soal UKK paket 3 jurusan TKJ tahun 2022. Nah, ini adalah di desain yang sudah kita buat berdasarkan desain asli yang ada di soal paket 3. Kita ke bawah dulu ya, scroll. Ini soal yang ada di paket 3. Ini gambar kerjanya. Di gambar aslinya untuk switch yang memang menggunakan RB260 GS ini kita ganti dan sesuaikan dengan peralatan yang ada di tempat kita. Jadi masih menggunakan RB941-2ND. Nah, kekurangannya nanti ada satu buah VLAN yang tidak terakomodir, tapi dalam proses pengujiannya nanti bisa ditukar. Penguji bisa menukar VLAN 50 dengan VLAN yang sudah ada di dalam konfigurasi pada switch yang kedua, pada RB yang kedua yang dijadikan switch. Sedangkan di pengaturan router utamanya bisa dilakukan. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama seperti biasa kita ikuti jalur yang dari kiri ke kanan, dari mulai internet menuju ke router yang pertama. Berarti kita akan konfigurasi di router pertama. Kita gunakan aplikasi Winbox untuk meremote. Kita masuk. Oke, di bagian interface kita aktifkan semuanya. Sebelumnya kita, karena ini pakai 2, khawatir tertukar, kita ganti dulu identitasnya. Di sini pakai router utama, kasih nama. Oke, di Ether 1 ini yang mengarah ke internet, Ether 2 yang mengarah ke VLAN, Ether 2 ini mengarah ke server, Ether 3 yang mengarah ke VLAN, Ether 4 ini kita biarkan. Nah, Ether wireless untuk perangkat WLAN. Oke, baik. Langkah selanjutnya kita masuk ke bagian IP DHCP client. Oke, internet, apply, oke. Oke, sudah bound. Jangan lupa konfigurasi firewall, NAT, buat baru, srcnet pada chain, output interface-nya internet, pada bagian action pilih masquerade, apply, oke. Kita cek, kita ping misalkan ke 88. Oke, cukup ya, kita persingkat saja prosesnya. Ya, jadi konfigurasi pertama di sini kita anggap selesai. Sekarang di konfigurasi kabel berikutnya adalah yang mengarah ke bagian server. Di sini boleh pakai VirtualBox, boleh pakai di dalamnya Debian boleh, Ubuntu boleh, atau distro Linux yang lainnya. Nah, kita lihat di konten soal. Pada server dilakukan instalasi Debian dengan network. Oh, ini networknya. Kita akan pakai IP address, kita pilih dulu yang server 192.168.50.1/24 boleh. Oke, karena nanti di bagian server nanti dia akan mendapatkan atau kita setting IP statik, boleh dilewat dulu di bagian konfigurasi DHCP server. Tapi kalaupun mau boleh juga boleh. Oke, next kita lihat lagi gambar kerja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian VLAN. Kita akan konfigurasi port yang ketiga atau trunking port dengan ketentuan yang ada di bagian soal. Oke, kita
lihat soal, kita lihat di Mikrotik. Masuk lagi ke menu interface. Mulai dari sini VLAN. Di yang pertama VLAN lab admin. VLAN ID-nya adalah 10. Interface-nya adalah VLAN. Apply. Oke. Buat VLAN lagi. Lab jaringan. Oke. Buat baru lagi. Lab yang ketiga adalah lab hardware. VLAN. Nah, lab keempat ini yang tidak terlalu common, tapi nanti kita bisa tukar proses pengujiannya. Ruang guru. Oke, lab ruang guru. Oke, lab depannya. Kita geser supaya terlihat. Selanjutnya kita akan berikan IP pada masing-masing VLAN. Ini untuk lab admin. Oke, kita tambahkan lagi. Untuk lab jaringan, tambahkan lagi. Untuk lab hardware, kita tambahkan lagi. Untuk ruang guru, kemudian di sini ada hotspot atau perangkat WLAN, kita kasih IP juga. IP untuk wireless itu 60. Oke, slashnya tapi 24. Oke, kita tutup. Pemberian IP untuk VLAN selesai. Oke, di konten soal yang selanjutnya adalah pembuatan hotspot. Kita masuk ke menu IP. Sebelum masuk ke menu hotspot, pasangan dari address dulu di DHCP server untuk lab admin. DHCP server untuk lab hardware. DHCP server untuk lab jaringan. DHCP server untuk ruang guru. Dan DHCP server untuk wireless. Oke, ada 5 buah DHCP. Kita buat sekarang untuk hotspot. Hotspot setup wireless. www.asep.com atau namanya boleh.
usernya tadi adalah tamu 2022. Oke. Setiap klien mendapatkan IP secara dynamic dapat dilakukan di akses ke web server. Oke. Langkah selanjutnya kita akan blok protokol ICMP yang menuju ke bagian router. Kita tutup dulu IP firewall. Nah, di sini sudah banyak. Kita masuk ke filter rule. Kita tambahkan pada bagian chain dipilih input. Kemudian pada bagian protokol kita pilih ICMP. Pada bagian action kita pilih langsung saja drop. Oke, kemudian pada bagian selanjutnya di konten soal di sini adalah blog situs LSP smkn1 cibinong.com. Oke, caranya adalah kita masuk lagi ke menu firewall, IP firewall. Nah, ini sudah ada di sini, kita sisihkan dulu sementara. Pertama kita masuk ke menu web proxy, IP web proxy. Nah, kita akan buat pasangan di bagian awal, tandai di enable, portnya 8080. Case administratornya kita kasih nama @sekolah.sch.id. Cache on disk, klik tombol akses. Pada bagian web proxy akses, klik tanda plus. Kemudian pada bagian DSC port, destination port, diketik 80,8080. DST hostnya, nah ini yang diketik adalah yang ada di soal. Kita copy paste kalau tidak salah. Pada bagian action to deny, redirect itu sebenarnya bisa diisi dengan situs yang lain. Nah, kita ini aja lah. Siapa tahu nambah subscriber. Oke, kita klik kanan, copy link, dan masukkan di bagian redirect. Nah, ini tinggal paste saja di sini. Apply, oke. Kita buat pasangannya dari menu IP firewall. Di sini dipilih NAT plus. Pada bagian chainnya dipilih destination map, destination net, DSTNet. Oke, pada bagian protokol dipilih TCP/IP. Destination portnya dipilih 80,8080. Pada action dipilih redirect to port. Nah, portnya diisi adalah 8080. Apply, oke. Kita tutup. Oke, sejauh ini untuk konten soal sudah terpenuhi, tinggal kita konfigurasi di bagian switch yang kedua. Oke, kita belum ke server ya, kita ke switch yang kedua dulu baru ke server. Kita lihat di menu interface,
Perhatikan semuanya kita aktif di Ether 4 ya. Setelah ini kita akan disconnect dan masuk ke yang kedua atau ke router yang kedua. Nah, disconnect tidak apa-apa, kita tutup. Kita buka lagi Winbox yang baru. Nah, ini kita masuk ke MikroTik yang satu lagi. Masih kosong. Aktifkan semuanya, meskipun kita tidak pakai wireless ya. Oh iya, ada yang lupa nanti di wireless. Oke, kita belakangan ulangi lagi ya. Langkah selanjutnya adalah kalau kita sudah aktif di menu atau di wireless yang kedua, pertama kita masuk ke bagian interface terlebih dahulu supaya tidak tertukar identitasnya. Kita ganti menjadi switch nama seperti ini supaya nanti tidak tertukar ya. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke bagian menu bridge. Oke, di bagian menu bridge kita akan konfigurasi di bagian pertama. Buat dulu bridge-nya, di sini dikasih nama seperti ini. Kemudian pada port kita tambahkan Ether 1 terlebih dahulu ke bridge accept. Oke, tambahkan lagi Ether 2, tambahkan lagi Ether 3. Oke, sementara ini dulu hanya 2 dan 3 dulu, yang 4-nya kita belakangan. Karena pun sudah ada pembeda antara design port dengan disable port, karena yang 2 ini masih tidak terhubung ke klien. Nanti kita akan uji cobakan. Oke, bridge sudah. Nanti kita masuk ke menu switch. Bagian port yang pertama adalah kita masuk ke tab port, double klik di Ether 1. Pada bagian VLAN mode dipilih secure. Kemudian pada VLAN header dipilih add if missing. Nah, ini akan menjadikan Ether 1 sebagai VLAN yang dapat membawa VLAN 10 dan VLAN yang lainnya ke dalam satu interface yang sama. Kita klik apply, oke. Ether 2 secure. Nah, yang ini bedanya always strip. Jangan lupa dikasih VLAN ID-nya 10. Apply, oke. Ether 3 secure, and always strip 20. Apply, oke. Kemudian masuk ke menu VLAN pada switch 1. Oke, VLAN ID 10 itu, nah kita mulai dari Ether 1 yang mengarah ke Ether 2. Oke, apply, oke. Kita tambah lagi VLAN ID 20 itu dari Ether 1 mengarah ke Ether 3. Klik tombol apply, klik OK. Nah, untuk sementara kita masih menggunakan 2 buah port terlebih dahulu. Kita tutup. Nah, harusnya setelah ini kita akan uji cobakan dan berhasil tidaknya kita lihat. Nah, sekarang di sini sudah tertera R. Nah, kita akan uji cobakan nih yang aktif di router di Ether 4, kita akan pindahkan kabelnya ke Ether 2. Oke, siap ya. Kita ganti dulu. Kita lihat di konten soal. Kalau kita aktif di Ether 2, berarti pilihan ID yang masuk IP-nya adalah ini. Oktat ketiganya angka 10. Kita lihat.
networknya sudah bisa diakses. Kita lihat di bagian cek IP dulu. Tertera berapa? Oke, kita dapat IP 10.14 ya, kayak sudah sesuai ya. Sekarang kita akan coba disconnect. Oke, kita belum hubungkan. Perhatikan di sini hanya wireless yang terhubung. Kita tancapkan. Pada saat kita if config kembali, oke, kita lihat kita mendapatkan IP belum ada. Oke, sekarang setelah kita reset, IP dapat 20. Oke, artinya kita sudah bisa terhubung melalui klien yang ada di bagian WLAN. Oke, jadi kita sudah ada di sini ya. Nanti kalau rekan-rekan ingin melakukan uji coba untuk VLAN 30 dan VLAN 40, tinggal nanti ditukar saja posisinya. Oke, sekarang tadi kita ada yang lupa satu hal. Kita balik lagi ke router utama. Karena kita mau uji coba yang wireless. Kita masuk ke router yang utama. Yang lupa dan terlewat adalah di bagian wireless. Nah, ini kita ubah ke mode API bridge. Biasanya kita ubah ke BGN. Di sini kita ganti menjadi ruang tamu. Apply. Oke, kalau lihat di konten soal ini tidak ada pengaturan hak akses. Oke, siap. Sekarang kita coba ya. Ruang tamu. Nah, ini. Kita lihat masih no internet access. Nah, public network. Oke. Ada tulisan additional logon information may be required. Kita klik. Nah, di sini kita ketikkan www.asep.com. Nah, ada di konten soalnya adalah tamu dan 2022. Tamu passwordnya 2022. Oke, save. Oke, sudah berhasil. Oke, langkah selanjutnya kita akan konfigurasi di bagian server. Oke, baik. Di langkah ini kita akan mulai konfigurasi layanan untuk DNS seperti yang ada di soal ya. Ini DNS layanan web server yang ada di, nah ini nih, ini kan instalasi Debian. Oke, pilihan servernya di sini boleh menggunakan VirtualBox, boleh langsung. Nah, kita akan gunakan. Nah, kita sudah install Ubuntu server versi 18.04. Nah, biasanya kan kalau konfigurasi server kita pakai mode command prompt seperti ini. Nah, ini kita akan konfigurasi untuk DNS-nya menggunakan webmin. Nah, caranya sebelumnya kita masuk dulu, ini IP kita. Kita copy, kita buka di browser. Titik 2 10.000. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah tulisan log
into webmin. Nah, ini kita masukin user kita, passwordnya kita masukin, sign in. Password dan user ini disesuaikan dengan pada saat instalasi ya. Oke, sambil nunggu keluar, kita lihat di konten soal. Pada bagian server ini alamat networknya 192.168.50 titik. Nah, mungkin ini bisa kita isi dua ya. Kita lihat lagi di bagian 50 terpakai tidak. Oke, 60 nya ini untuk ruang tamu, berarti pas 50 dipakai nih. 50 kita lihat lagi, ini masih proses. Sambil kita tambahkan 192. Oke, titik 168.50 titik. Nah, nanti alamat IP yang ada di web servernya itu ini. Kita akan gunakan 192.168.50.2. Nanti yang satunya yang dimiliki oleh port 2 atau ether 2. Nah, ini sudah masuk. Ini tampilan utamanya. Nah, di webmin di bagian dashboard ini sudah tertera dari operating system, prosesor, RAM dan yang lainnya. Oke, kita mulai langkah-langkahnya ya. Kita masuk ke menu server. Di sini ada bind DNS server. Tentunya teman-teman dan rekan-rekan sekalian sudah instalasi service bind DNS server. Oke, baik. Mohon maaf kalau prosesnya lambat ya, karena kita menjalankan Ubuntu di dalam VirtualBox dan dalam Ubuntu ini Ubuntu server ya, tapi kita sudah install ITM-nya itu atau GUI. Gampangannya GUI-nya sudah kita install. Klik Master John. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, ini pada domain Master John kita sesuaikan dengan soal, konten soal Cikum namanya ya, .net. Kemudian di Master John kita isikan, mungkin hampir sama dengan ini, kita copy paste, tapi kita tambahkan ini 1.cikom. Untuk alamat email misalkan asep@gmail.com. Oke, beres sampai di sini. Kita klik tombol create. Oke, kita tunggu beberapa saat sehingga proses pembuatan name server baru selesai. Ini masih proses ya. Oke, ini kita udah masuk. Kita klik ini di tampilan utama edit Master John. Kita klik name servernya. Connection loss. Nah, ini lambat ini. Nah, sip. Oke, di sini ada ujicom.asep.net default ns1 ujicom. Nah, oke, record return to record types. Kemudian kita pilih address.
connection loss ini karena telat nih. Kita tutup saja. Oke, baik, pada ini NS1 dot addressnya 192.168.50.2. Klik. Oke, kita buat lagi NS2 titik, masih dengan nama yang sama dan jenisnya pun sama. Oke, yang ketiga kita tambahkan tapi tanpa NS, seperti ini, Ujicom accept dengan alamat sama. Yang keempat kita tambahkan www. Dengan alamat yang sama pula. Oke, sambil menunggu pembuatannya beres, kita masuk ke menu terminal untuk kita uji coba terlebih dahulu dengan perintah dig diikuti ujicom.accept.net. Coba kita ping ke alamat tadi yang ujicom.accept.net. Oke, sudah reply. Oke, baik, demikian video pembahasan pada soal paket 3 UKK TKJ tahun 2022. Apabila ada yang ingin ditanyakan nanti sama seperti yang ada video paket 1 maupun paket 2. Nah, untuk kalian yang sudah mencoba uji coba paket 1, 2, dan 3, mudah-mudahan video-video ini bisa membantu baik itu oleh Bapak Ibu gurunya yang ada di sekolah maupun peserta didik yang akan melaksanakan UKK. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info-info terbaru dari video-video yang ada di channel ini. Akhir kata, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.